Halo, Assalamualaikum. Nama saya Pepi Rahmawati dari Fakultas Tarbiyah, Prodi PIAUD, kelas RPL 1C, Universitas Islam Darussalam. Nah, kali ini saya akan membahas tentang materi World Language pembaharuan dalam pembelajaran bahasa anak. Sebelum kita ke materi, kita akan memaknai hadis dari Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang bermakna bahwasanya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan juga berilmu. Jangan lupa untuk update ilmu setiap saat ya kawan-kawan. Pembelajaran bahasa berdasarkan filosofi World Language. Pendekatan World Language merupakan salah satu pendekatan pembelajaran bahasa yang menekankan pada penggunaan bahasa secara utuh dan juga bermakna. Nah, ini asal-usul kenapa ada pendekatan ini. Jadi, munculnya pendekatan ini dikarenakan sebagai reaksi terhadap metode yang lampau atau metode tradisional, yang dimana memisahkan aspek-aspek bahasa seperti membaca, menulis, mendengarkan, dan juga berbicara itu dilakukan secara terpisah. Nah, di dalam pendekatan World Language ini, keempat kegiatan tersebut diajarkan secara utuh, terpadu, dan juga kontekstual agar siswa memahami bahasa sebagai satu kesatuan yang bermakna. Jadi, kegiatan keempatnya ini dilakukan secara utuh dan juga berkesinambungan sehingga anak pun tidak menjadi kebingungan dan juga memudahkan untuk pemahaman. Selanjutnya, menurut Fiora et al. Tahun 2021, pendekatan World Language mendorong pembelajaran yang bermakna bagi anak-anak. Anak usia dini belajar membaca dan menulis melalui pengalaman yang nyata dan juga kontekstual, seperti membaca buku cerita, menulis catatan pribadi, atau berpartisipasi dalam percakapan yang nyata. Jadi anak-anak itu konkret ya teman-teman. Kalau membaca buku cerita, terus menulis apa ya yang mereka sukai, seperti catatan pribadi, atau berpartisipasi berbicara itu dalam percakapan yang nyata dengan pembicaraan pengalaman kah, seperti itu ya. Selanjutnya, kalau menurut Erlina et al. Pada tahun 2016, World Language tidak hanya fokus pada aspek teknik, membaca dan juga menulis, tetapi juga pada pengembangan keterampilan komunikasi yang komprehensif. Anak-anak diajak untuk mendengarkan, berbicara, membaca, dan juga menulis secara terintegrasi. Nah, gitu ya teman-teman. Pendekatan World Language yang pertama, menekankan pentingnya konteks dalam pembelajaran literasi anak usia dini. Kedua, mendorong praktek bahasa yang aktif. Ketiga, menekankan pentingnya membaca secara keseluruhan whole reading dan menulis secara keseluruhan whole writing. Pendekatan World Language juga mengakui pentingnya motivasi dan juga minat anak dalam pembelajaran literasi ya. Jadi, untuk melakukan pendekatan ini kita harus melakukan empat pendekatan tersebut ya, teman-teman. Penerapan pembelajaran bahasa berdasarkan filosofi World Language. Nah, kalau misalkan teman-teman mau menerapkannya di sekolah, apa yang harus dilakukan ya? Yang pertama, membaca bersama-sama atau share reading. Guru dan siswa membaca teks secara bersama-sama. Nah, jadi ketika ibu guru membacakan sebuah cerita, itu tidak hanya membaca terus dari awal sampai akhir dan anak-anak hanya mendengarkan saja, tetapi kita juga bisa memantik dengan sebuah pertanyaan gitu ya, sehingga anak-anak
aktif di dalam pembacaan buku tersebut. Jadi tidak hanya pasif gitu ya anak-anaknya. Ciri-cirinya kalau misalkan memang anak-anak aktif itu berarti anak-anak sudah ikut serta dalam pembacaan buku tersebut. Selanjutnya yaitu menulis bersama atau share writing. Siswa dan guru menulis teks berdasarkan pengalaman atau topik tertentu. Nah, di sini tahapan keduanya setelah kita membacakan sebuah cerita dengan anak-anak tadi misalkan gitu ya, bisa juga langsung kita ajak untuk menuliskan siapa nama yang ada dalam tokoh tersebut atau tempat-tempat apa yang tadi sudah ada di buku cerita seperti itu. Untuk usia di sekolah TK gitu ya, bisa ibu guru memberikan contohnya terlebih dahulu di papan tulis sehingga nanti anak-anak menirunya. Ataupun ketika anak-anaknya yang sudah mampu untuk menuliskan secara utuh seperti tingkat sekolah dasar, itu bisa untuk memicu anak-anak juga untuk menuliskan pengalaman apa yang tadi sudah diceritakan, maka dituliskan di dalam catatan tersebut gitu ya. Sebagai kilas balik juga, menuliskan kembali apa yang sudah diceritakan. Nah, selanjutnya jurnal harian juga bisa dilakukan nih. Jadi siswa menulis pengalaman pribadi setiap hari untuk melatih ekspresi bahasa tulisnya. Nah, di sini jurnal harian itu penting ya untuk kita bisa melihat apa yang anak-anak rasakan, apa yang anak-anak inginkan gitu ya, sebagai bentuk luapan emosinya juga. Jadi kita fasilitasi untuk membuat jurnal, apakah itu dalam bentuk tulisan ataupun dalam berbentuk gambar. Biasanya kalau di tingkat TK itu dalam berbentuk gambar, lalu kita bantu untuk menulis apa yang mereka maksud di dalam gambar tersebut gitu ya, sehingga kita mengetahui apa yang mereka imajinasikan. Untuk selanjutnya yaitu diskusi kelompok. Siswa berbicara tentang isi bacaan atau pengalaman. Nah, di sini juga memicu untuk anak menceritakan kembali apa yang sudah didengarkan tadi ya di dalam sebuah cerita ketika bercerita bersama seperti itu ya. Di sini juga untuk melatih kosakata, untuk melatih berbicara anak seperti itu ya, keaktifan dalam berbicara. Nah, dari beberapa kegiatan tersebut membantu siswa belajar bahasa secara alami dan meningkatkan minat mereka terhadap kegiatan literasi. Jadi tidak membosankan ya literasinya, membaca secara bersama-sama, tidak yang membaca fokus membaca gitu ya. Lalu tadi ada menulis juga bisa menarik gitu ya, menuliskan kembali yang sudah diceritakan tadi atau yang sudah dibaca bersama tadi, atau juga bisa menggambar ekspresi dari dirinya, meluapkan emosinya dalam sebuah jurnal, itu juga bisa ya. Masya Allah. Selanjutnya kesimpulan. Nah, jadi dari pendekatan World Language ini merupakan pendekatan pembelajaran bahasa yang menekankan makna, kontekstual, dan juga keterpaduan antar keterampilan berbahasa. Pendekatan ini membantu siswa belajar bahasa secara alami, melalui pengalamannya yang nyata, bukan hanya dengan menghafalkan aturan saja. Dengan penerapan yang tepat, World Language dapat menumbuhkan kecintaan terhadap kegiatan literasi sejak dini. Tentunya dengan kegiatan yang menyenangkan. Masya Allah. Oke teman-teman, itu dia untuk materi yang saya bahas hari ini. Sampai berjumpa nanti di pembahasan berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.